Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Buah semangka, buah kedondong. Semangat saya kik kodong. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, amin. Ditambahkan rezekinya, dilunaskan utang-utangnya. Yang masih jomblo, gadis, bujang, terutama jandaya, semoga segera didatangkan jodohnya, amin ya rabbal. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa qala aidan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar almarhum Bapak, siapa namanya Pak? Ya, Nasiruddin bin Ambo bin Tambo. Mudah-mudahan dengan takziah malam yang ketiga ini mampu mengurangi beban duka yang dialami oleh keluarga almarhum, amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz kita, Ustaz Heri Irawan sebagai penceramah yang kedua, dengan korek kita yang telah membacakan suci Al-Quran, para pengurus masjid, wabil khusus jamaah sekalian yang hadir pada malam yang ketiga ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, saya mau buat kesepakatan dulu, bisa? Yang pertama saya mohon izin, saya tidak pakai masker. Ada di maskerku. Jangan sampai ada jamaah mengatakan itu di atas Pak Ustaz tidak mematuhi protokol kesehatan. Apalagi sekarang ada lagi corona namanya Omikron. Ya, kalau sudah itu ada lagi namanya mikrofon. Ya. Kenapa saya buka Bapak Ibu? Pernah ceramah di pinggir jalan besar di Jalan Petran. Nah bilang MC ya Pak Ustaz pakai masker. Nanti ada petugas COVID yang lewat. Nah lihat kita tidak pakai masker. Nah jak kali itu. Jadi pakai masker 1 jam ceramah pakai masker hampir ke pingsan. Dimana tidak hampir pingsan ditunjuk bebeku tak basi-basi itu tunjuk kisah kembali. Yang kedua, sebentar kalau saya ceramah, jangan lagi ada yang pegang-pegang HP, balas chat, buka Facebook, buka YouTube, Instagram dan sejenisnya. Itu yang masih pegang-pegang HP, saya doakan koslet lalu HP-nya. Amin ya rabbal. Kemudian yang jamaah sekalian, jangan juga terlalu menundukkan kepala. Kenapa? Saya tidak bisa bedakan yang mana orang mengantuk dan mana orang tidur. Karena beda tipis jintu. Fokus kita look into my face, tatap wajah saya. Do you know? Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk datang ke tempat ini bertakziah menghibur keluarga almarhum. Saya yakin jamaah yang hadir ini adalah orang yang masing-masing punya kesibukannya. Pakai masker Yes, satu. Nah, saya yakin Bapak Ibu punya kesibukan masing-masing di rumahnya. Apalagi yang jauh rumahnya dari tempat ini, mungkin ada yang tinggal di Jepang, ada yang tinggal di Jepang. Nggak ada. Kalau saya tempat tinggalku jauh, Bu, di Pakistan. Kita di Pakistan. Palak nggak kiri sedikit taing. Nyebrang tadi pakai kapal pesiar bayar 2.000 tembus Malaysia, Malin kiri dan sekitarnya. Belok kanan nggak lagi masuk Turki, Tamalate Manduruki. Baru terus lurus masuk Saudi Arabia. Sekitar Alauddin Arab masuk Tabaria. Baru masuk Madi Belanda, belakangnya Dangko. Alhamdulillah. Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian. Di dalam Al-Quran, mati itu ada 4 persamaannya. Yang pertama, mati disebut dengan al-maut, yaitu berpisahnya antara roh dan jasad, disebut dengan al-maut. Yang kedua, mati disebut dengan al-ajal. Apa itu al-ajal? Yaitu batas waktu orang yang meninggal dunia, berarti sudah batas waktu kehidupannya di dunia. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang ketiga disebut dengan al-wafat. Biasa kalau kita masuk ke perkuburan, tertulis di batu nisan, telah wafat Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Wafat artinya sempurna. Orang yang meninggal dunia dianggap sempurna kehidupannya, tidak mungkin kurang. Yang keempat disebut dengan ar-rujuk. Ar-rujuk, orang Makassar menyebutnya dengan ammoterang. Biasa kalau orang dulu mengumumkan di masjid, saya tidak tahu sekarang. Kalau dia umumkan di masjid, apa dia bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ammoterang mimangiri pengamasianna Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ammoterang artinya kembali kepada Allah. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang meninggal ataupun tertimpa musibah, kita diperintahkan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita ucapkan itu? Karena untuk menambah kesadaran kita bahwa hari ini Pak Nasiruddin cocok nih berpulang ke rahmatullah. Besok-besok kita lagi yang akan menyusul almarhum Pak Nasiruddin. Nah, dengan kalimat itu semakin meyakinkan kepada kita bahwa seluruh yang namanya makhluk itu artinya diciptakan. Berarti kita semua ini makhluk, diciptakan dari tiada menjadi ada. Siapa yang ciptakan Allah, zat yang maha ada, yang keberadaannya sebelum kata-kata ada itu ada. 100 tahun yang lalu Bapak Ibu belum ada di jalan Abdul Qadir ini. 100 tahun kemudian pasti kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya manusia sebagai makhluk bukan diciptakan untuk kekal, akan tetapi diciptakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, akan tetapi dunia adalah tempat untuk meninggal. Di mana tempat kita yang sesungguhnya? Di surga. Kenapa di surga? Manusia yang paling pertama diciptakan di mana tempatnya? Nabi Adam, bukan Adam saya. Di mana tempatnya, Bu? Di surga. Berarti kita semua sebagai anak cucunya harus kembali ke surga. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua angkat tangan yang mau masuk surga. Di surga itu ada susu ultra, ada fried chicken, ada semua yang kau inginkan ada di surga. Pernah pergi ceramah, suruh anak, siapa yang masuk surga? Angkat tangan semua. Ada satu anak kecil tidak mau angkat tangan. Bilang, kenapa kau tidak mau angkat tangan kau? Dia bilang, bapakku Pak Ustaz, saya mau kak masuk tentara.
Cocok Mi. Tentara itu yang paling berpeluang bisa masuk surga. Nah, jadi mati bagi orang yang beriman itu tidak perlu ditakutkan. Justru orang beriman itu harus rindu akan kematian. Kenapa rindu kematian? Karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rindu tempat tinggal kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya yang bernama surga. Jadi kalau mau kita masuk surga harus melalui yang namanya pintu kematian. Nah, jadi mati adalah untuk dipersiapkan. Pertanyaannya, apa persiapan kita? Nabi SAW mengatakan, yatba'ul mayyita salasa. Ada 3 yang mengantar orang yang meninggal menuju ke pekuburan. Fayarji'u itsnan, hanya 2 yang kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, hanya 1 yang tinggal bersama kita. Siapa yang antar ki? Pertama, yatba'uhu ahluhu, na antar ki keluarga ta. Anak diantar oleh orang tua diantar oleh anaknya, istri diantar oleh suaminya, suaminya diantar oleh istrinya. Almarhum Pak Nasiruddin di mana dikuburkan? Di Bantaeng jauh di. Pada saat dibawa ke Bantaeng pakai ambulans, pasti banyak yang antar kita. Ada anak muda yang bawa bendera putih di depan. Ada. Waktu almarhum ditimbun dengan tanah, apakah masih ada 1 anggota keluarganya sampai malam yang ketiga ini yang tinggal menemani almarhum di pekuburan? Kenapa tidak ada? Malaki. Ibu-ibu nanti kalau meninggal dunia, meskipun suaminya setia, ganteng, kaya raya, bahkan pernah berjanji setia sama kita, apa dia bilang? Ayang-ayang beb, bagaimanapun keadaannya nanti kita akan tanggung sehidup semati. Tetapi begitu ibu ditimbun dengan tanah, paling-paling itu suami tak, ya menangis juga, sedih. Cuma sedihnya beda kalau sedihnya perempuan. Itu kalau laki-laki nangis tidak keluar ke suaranya, suara isaknya dengar. Begitu ji. Kalau perempuan menangis besar ke suaranya. Kenapa perempuan itu kalau menangis besar suaranya, 1 orang yang menangis 1 kelurahan yang dengar ki. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah dengan 2 knalpot racing. 2 mulutnya, 1 kepalanya. Laki-laki 2 kepalanya, 1 mulutnya. Maksudnya apa Pak Ustaz? Jangan salah paham lah. 2 mulutnya maksudnya banyak perbendaharaan katanya. Jadi memang itu baik-baiknya diciptakan memang untuk capilah. Iya. Beda kalau laki-laki. Laki-laki itu kurang ngomongnya, banyak mikirnya. Nah, pikirkan ke anak-anaknya, nah pikirkan istrinya, nah pikirkan orang lain. Nah, jadi kalau perempuan menangis itu besar ki suaranya, Bu. Besar ki bagus. Melangit ke suaranya, kalau laki-laki tidak. Nah, kemudian laki-laki itu diciptakan oleh Allah gampang melupakan. Jadi paling-paling suami tak itu 3 hari je bersedih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu suami tak. 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan mulai galau hidupnya. Kenapa galau Pak Ustaz? Laki-laki kodratnya tidak bisa hidup menjomblo. Makanya kalau ada duda di sini, ya cepat-cepat ki. Ada duda di sini? Ada. Ya harus cepat-cepat. Tidak bisa hidup menjomblo. Kenapa tidak bisa hidup menjomblo laki-laki? Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, seluruh fasilitas ada. Mau minum susu ada, mau minum kopi ada, mau minum teh ada, mau apa saja ada. Tapi Adam alaihissalam galau hidupnya. Allah lihat kegalauan Adam alaihissalam sehingga diciptalah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Makanya kadang itu dodaya kalau pagi-pagi karaokean untuk menghibur diri, baru menyanyi mau dengar apa lagunya. Karena yang ceramah malam hari ini dibilang tadi MC Ustaz Muhammad Adam Rahman MPD. Kita tahu MPD, Bu? MPD itu mantan penyanyi dangdut.
Apa dia bilang? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, ku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, di sebelah ada janda. Itu kalau dia penyuka lagu religi. Tapi kalau dia penyuka lagu pop, dia pakai lagunya Anji. Tahu lagunya Anji? Apa dia bilang lagunya Anji? Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, ku rindu Mia, ku ingin Rika. 4 cewek tersebut. Orang galau. Bagaimana suara saya bagus apa tidak ini? Jangan sampai KPD duduk. Bagus apa tidak? Bagus aja atau bagus banget? Memang bagus. Saya mantan vokalis, juara 1 menyanyi tingkat nasional. 10 orang bertanding, yang juara 1 nih. Baru itu yang 9 orang ada sangin tau pepe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi keluarga tidak bisa ditemani ki. Yang kedua, Nabi mengatakan yatba'uhu maluhu, kita diantar oleh harta kekayaan kita. Mana harta yang bisa mengantar kita? Contoh, mobil dengan berbagai macam mereknya, mulai mobil Panther, mobil Expander, mobil Fortuner, Hammer sampai motor Thunder. Nah, antar itu meminta. Tapi kendaraan itu yang mewah, yang setiap hari kita lap, bahkan kendaraan itu masuk ke dalam hati tak, tergores sedikit sakit ke hati tak. Nah, itu kendaraan hanya sampai di parkiran pekuburan saja. Bahkan yang kakek-kakek, nenek-nenek punya gigi palsu yang bongkar pasang. Kalau ada nenek-nenek di sini punya gigi palsu bongkar pasang, itu pun dicopot pada saat dimandikan. Artinya, bayangkan itu kalau gigi palsu tidak bisa dibawa masuk ke dalam liang lahat. Apa harta kita yang paling berharga yang kita bawa? Hanya 1 G. Kain kapan? Harganya 5.000 1 meter. Paling mahal 10.000. 5 lapis bagi kaum perempuan, 3 lapis bagi kaum laki-laki. Warnanya sama semuanya. Warna putih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita tidak boleh request warna. Tidak boleh. Kalau ada ibu-ibu punya warna favorit, dia bilang, Pak Ustaz, nanti kalau mati Kak bisa pesan warna. Aku bilang, warna apa? Warna favorit tak, Bu? Dia bilang, warna ungu Pak Ustaz. Saya bilang, oh tidak boleh. Dia bilang, kenapa tidak boleh? Aku bilang, nanti bingung malaikat, ini orang mati atau ubi jalar kah? Karena beda-beda tipis gitu, sama-sama tertimbun dengan tanah. Yang bapak-bapak penyuka jeans, Levi's, apapun jenis kainnya tidak boleh dibungkuskan ke tubuh kita, tetap sama semuanya. Jadi kain kapan harta yang kita bawa masuk ke dalam liang lahat. Yang ketiga, Nabi mengatakan yatba'uhu amaluhu wa yabqa ma'ahu. Kita diantar oleh amal perbuatan kita, oleh amal soleh kita. Wa yabqa ma'ahu wahid. Mari kita silakan doa. Ya, diantar ke oleh amal perbuatan tak Bapak Ibu. Tetapi amal perbuatan itulah yang akan menemani kita. Amal perbuatan itulah yang akan menjadi kendaraan untuk sampai berjumpa kepada Allah. Sebagaimana yang biasa kita baca di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Setiap malam Jumat ini biasa kita baca. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Berarti amal soleh Bapak Ibu. Tetapi Nabi mengatakan ketika anak cucu Adam, iza mata bunu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, sedekatin jariyah. Sodako, ini sodako bentuk harta maupun yang bukan harta. Yang bukan harta yang bagaimana Pak Ustaz? Contohnya senyum. Tabassamu kali wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Senyum itu gampang, mudah dan murah. Tinggal ditarik bibir tak ke belakang, Bu, begini. Ini senyum ini. Dapat pahala.
Begini ya, yang penting ada kerutan di bagian mata, karena ada orang senyum tidak ada kerutan di bagian matanya, datar aja matanya mah. Ini bukan senyum bos, orang mau buang air bosan tidak ada toilet. Dia bilang mana itu di sana, sampai sana dia tak kunci pagar kah, tak kunci pintu. Jadi senyum ki, terutama senyumnya istri kepada suami. Bu, ibu, rajin jadi senyum sama suami tak? Kapan? Setiap hari. Dia bilang temanku betul gitu bohongmu. Biasanya tanggal-tanggal baru 1 sampai 5. Masih jauh suaminya di luar mendengar suara motornya, masih ke sini keluar di teras. Ayah pulang. Makanya ada di belakang mobil truk itu papa pulang, mama goyang. Maksudnya mama senang. Begitu sampai suaminya di depan teras lalu senang dia. Ayah, adakah? Karena tuh naik ke sarang heo. Tapi coba perhatikan bapak-bapak istri tak kalau pertengahan bulan nih. Kira-kira senyum istri tak? Tenamo. Apa namanya? Alisnya bagus sambung. Akhir bulan, alis bagus sambung, bibir lebih mancung daripada hidup. Mama makan. Pergi mau ke dia ambil di kulkas, ada ini sama turun itu, ada mau ke sendiri. Marah-marah cerita, kenapa? Tenado. Makanya bapak-bapak harus pintar-pintar merayu istri. Kalau begitu cerita ada kalimat pamungkas dia pasti ketawa. Apa dibilang? Bilang ki, masa marah ki? Tadi tidak. Ya hafalnya dengan asing. Jadi senyum. Yang kedua, sedekah dalam bentuk harta. Ya ini khusus untuk kita yang bapak-bapak. Kalau masuk di masjid setiap hari Jumat tuh ada celengan lewat, jangan lagi ada yang kasih masuk uang parkiran sama uang toilet masuk dalam celengan. Kenapa? Kenapa pada saat kita masuk mall kita bawa uang limbi, uang 100, uang limpo. Tapi begitu masuk ke masjid dimasukkan di celengan, kita buka dompet tak ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Yang mana kita kasih masuk? Alhamdulillah. Tapi kayaknya wajah kah? Mau masuk surga baru warna wajah. Mau beli mobil warna 5 ca. Apa nak dapat? Penutup pentil yang tak pokar. Nah, karena sumbangan itu bukan untuk pengurus masjid, tapi digunakan untuk membeli fasilitas masjid yang paling vital. Mana yang paling vital? Nah, kalau ini bagus di masjid, pasti bagus sholatnya juga. Itu kalau di Masjid Raya, Masjidil Haram, Masjid Al-Markas, biar bersih Pak imamnya. Enak didengar. Tapi kalau itu yang di masjid-masjid di kampung-kampung yang tua tahun 70 masih dipertahankan, nah bilang Pak Imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira khusus salat kalau begitu? Tidak. Apalagi yang paling vital? AC. Mahal harganya itu semua, itu harus dibeli. Kalau kipas angin, bisin Tommy, nah tiup dikit tidak ada dingin-dingin nah. Apalagi itu kipas angin yang baling-balingnya seperti baling-baling Holland. Itu dipasang pas di atasnya Pak Imam. Nah bilang Pak Imam, Allahu Akbar. Tak putar kipas angin bunyi prom. Balik ke mati mi. Lepas ke morna 1. Pernah mati kipas angin ini nak kena kepala aku mati sahid tuh jema. Nah, apalagi yang paling vital, imam masjid harus digaji. Karena beda itu imam yang digaji dengan imam yang tidak digaji. Apa bedanya Pak Ustaz? Beda rasanya. Coba perhatikan ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Imam digaji tuh. Yang goraka? Yang goraka tidak ada semangatnya. Allah. Salah. Kita tak disuruh, terpaksa, tidak ada yang lain. Tapi kalau imam yang digaji itu paling tidak dia hafal minimal 10 juz. Jadi kalau dia 30 juz, malam pertama 1 juz, tamat bulan suci Ramadan, khatam 30 juz. Tapi kalau yang gorak itu terus bacaannya, kalau bukan kulhul wattini. Setiap dia sholat wattini missing. Tak kalau ada anak muda jamaahnya, baliski. Dia bilang, deh. Kenapa kalau itu Pak Imam wattini terus nabaca? Tak kalau tidak mau ikut sembahyang di luar jadi teraskah. Begitu naik Pak Imam di tempat imam kah,
Langsung Nabi bilang anak muda, "Watini misai." Balik Pak Iman, dia bilang, belum tentu anu siapa bilang belum tentu. Nambil Al-Quran di atas kah. Waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bilang-bilang Pak Imam. Apa sambungan tadi? Wal fulki itulah ayati, karena dua ayat ini sama awalannya tapi sambungannya beda. Apa kira-kira dia? Nah, bilang ada bisikan dia bilang, "Watini model, watini wazaitun." Berterikan muda, "Kukana memang watini." Tidak mau tolong percaya. Itu nih kalau imamnya bukan penghafal Al-Quran. Apalagi kalau kita berapa hafalan terus? 15 juz. Dan dia tahu irama juga, bagus iramanya. Bayati, Ras, Nahwan. Tapi kalau penghafal Quran tidak tahu irama, sambarnya lepuh. Apalagi kalau dia terbiasa dengan lagu India, terpengaruh baca Al-Qurannya dengan lagu India. Nah, Nabi kul adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Tiba-tiba tetangga masjid suka putar lagu India, lagunya Sahrukan andalanku. Apa lagunya? Mehdi laga kerakna, idolis saja kerakna. Terpengaruh Pak Imam. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mukirati subha fa'asarna bihi naqa'a. Aduh jamaah di belakang. Apalagi muazzin harus digaji. Kalau tidak digaji ke muazzin kalian lari-larian nih. Kadang masuk, kadang keluar, tidak jelas di mana arahnya. Ditunggu tidak ada. Kenapa? Tidak ada pengikatnya. Orang kalau kerja tidak ada gajinya, tidak semangat gitu. Sama muazzin. Kan banyak di sini Jalan Abdul Qadir anak muda. Ini banyak anak muda di sini yang biasa main gitar di atas deker menyanyi dangdut. Itu yang dilatih jadi muazzin. Jangan disuruh tata, bahaya kalau tata. Tapi dilatih dulu. Jangan sampai latar belakang penyanyi dangdut baru azan, lagu dangdut azannya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bagus dong itu kalau yang seperti korek kita. Hayya 'alas shalah. Nah bilang gadis-gadis ke di pinggir masjid, siapa yang azan itu? Terharu kok gang. Asik ya. Makanya pergi sama mana? Kita tak lagi disuruh, apalagi kalau subuh tidak ada anak muda datang. Saya heran juga itu kenapa pada saat subuh rata-rata orang tua yang datang. Tidak ada anak muda, ketiduran semua di rumahnya. Padahal secara fisik anak muda itu yang kuat berjalan menuju masjid. Beda kalau yang tata justru terpaksa tata maju kudu. Bayangkan tata, napasnya sudah tidak panjang. Nasambun dua hayya alas salah, hayya alas salah. Sisi tata. Makanya carikan anak muda kalau ada masjid sini. Itu semua bapak ibu sumbangan taharut diperbanyak untuk kilengan. Ini nanti yang akan menolong kita. Likulli imri'in fi zilli sadaqatin. Nabi mengatakan setiap manusia di hari kemudian di padang mahsyar, di jembatan Siratal Mustaqim, setiap manusia pada saat itu berlindung di bawah sedekahnya. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Bapak ibu punya penyakit yang tidak bisa sembuh-sembuh, penyakit rohani maupun penyakit jasmani, leper, darah tinggi, kolesterol, gula, purakam, panuan, tidak sembuh-sembuh sedekah kita. Tidak mau sembuh tuh, coba dengan sedekah. Nah, kemudian Nabi mengatakan yang tidak terputus adalah aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya berguru sama Ustaz Heri. Saya ceramah di sini dapat pahala, dapat tunggu Ustaz Heri. Ada muridku 10 jadi penceramah juga.
saya dapat 10, Sahirio dapat 10, seterusnya begitu Bu. Jadi kalau ada ilmu tak, jangan disimpan-simpan, diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, Nabi mengatakan yang terputus adalah awaladin soleh yad'ula, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang mana anak soleh itu gampangnya dilihat. Pertama, kalau dia salaman sama orang tuanya, di sini simpangnya. Di mana di sini? Anak soleh ya, enak. Naslidin di atas kepala anak. Kalau ada yang begitu, ini bahaya ini Bu. Sekarang anak muda ya, tidak mau salami mamanya, bapaknya kalau di sini. Tapi kalau pacaran nak, apa nak bilang? Terima kasih kakak nak, telah menemaniku hari ini. Ada cepet 3 kali ya. Nari begitu di sini, nari. Nggak ada, tidak mungkin datang taksi kamu kamen. 2, perhatikan pada saat dia bicara ke orang tuanya. Kalau ditelepon sama mamanya, Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam, di mana ki nak? Di kampus. Jam berapa ki pulang nak? Jam 11. Oh iya nak, hati-hati ki. Anak soleh ya, nak gertak-gertak aman. Assalamualaikum nak, Waalaikumsalam, di mana ki nak? Di kampus. Jam berapa kita pulang? Jangan kita tanya jam berapa. Kita itu apa? Seperti saya tidak pernah muda. Yang asin ini. Tapi kalau pacarnya telepon, wih lembut suaranya. Assalamualaikum ayang-ayang beb. Ayang-ayang bebek kapan? Tapi itu dulu. Sekarang ganti nama dia, bukan ayang-ayang beb, ayah bunda. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam bunda. Saya bilang, kenapa kau panggil ayah bunda, belum pakai suami istri? Dia bilang, latihan Pak Ustaz. Latihan nih beng. Yang paling parah itu yang sesuai pakai bahasa Arab, abi ummi. Malam Jumat nak telepon pacarnya, Assalamualaikum abi, Waalaikumsalam ummi. Ini kan malam Jumat nih, sunnah Rasul juk. Sunnah Rasul. Nah, kemudian bagaimana agar anak itu menjadi anak yang soleh-soleha? Pertama, minimal ketika anak itu lahir, berikan nama yang terbaik. Mana nama yang terbaik? Nama yang mengandung doa. Abdullah, Ahmad, Abdurrahman, Muhammad, silahkan. Bahasa Arab. Mau kita pakai bahasa Makassar lebih bagus. Dan ngiwa pemberani, dan tojeng penuh keyakinan, dan ngiwa dan naik supaya naik ki, dan teknis supaya manis ki, dan bau harum ki, dan baji mantap ki. Mana dan baji? Ada dan baji, bukan dari baji kita nah. Nah bagus, itu bagus. Cuma sekarang ada pergeseran itu. Anak-anak muda yang seperti ini, anak milenial, tidak tahu siapa namanya, dari mana ambil nama. Tidak ada nama lokal. Dulu kalau orang ke Jakarta baru kenal siapa nama tak, Ambut Tang, Ambut Tua, Ambut Saka, Ambut Naik, pasti orang Makassar atau orang Bugis. Sekarang tidak ada siapa nama tak, Rara. Ternyata nama aslinya Rabosia dan Rani. Kau siapa namamu? Mika. Nama aslinya Minne dan Ketna. Kayak laki-laki siapa namamu? Charles. Tak bangga kak. Nah Charles orang Eropa kok, belum bukan Justus. Bilang apa itu Charles? Bilang Cak dirantas alik dan saya kan sakit. Nah ganti-ganti semuanya. Biar bahasanya juga tidak mau logat Makassar, pakai logat Jakarta. Baru 3 bulan di Jakarta, pulang ke Makassar. Logat ki. Apa dia bilang? Mas, boleh geser dikit enggak? Dia bilang basnya, kenapa mbak? Aku tersepek nih. Apa nu tersepek? Tersepek ini. Masuk ke saya tuh, pakai ciri khasmu sebagai orang Makassar, harus kita bangga. Iya tuh, harus kita bangga. Kenapa kita harus bangga? Itu gua pernah menguasai beberapa negara yang ada saat ini. Australia, Filipina, Papua Nugini, bagian Thailand, Malaysia, aku kuasai semuanya. Tapi sekarang seperti orang minderan. Besok biar makanan ganti-ganti semuanya. Nah, pisang ngepek, apa dia bilang pisang ngepek? Banana press, pepper konti, box banana. Ganti-ganti semua anak muda ya. Masuk ke saya itu pakai nama-nama lokal bagus. Termasuk namanya Anatta. Inatong itu kalau bagus namanya Anatta pakai bahasa Makassar. Nah selain itu ketika anak sudah diberikan nama yang terbaik, didoakan. Apa doanya Pak Ustaz? Boleh doa bahasa Arab silakan, doa bahasa Indonesia silakan. Yang penting doa itu jelas apa yang ada dalam hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Karena tong itu orang berdoa salah bahasa, apa dia bilang? Nah sapu-sapu kepalanya anaknya, baru dia bilang, anak lompo ko naik nana 7 ko tekne. Lompo anak na pergi kerja di pabrik gula Makassar tekne, na kena ke gula karung kepala na mati. Kenapa? Na 7 tek. Berdoa
Doa itu adalah ibadah yang paling besar. Ud'uni astajib lakum. Jadi kalau kita berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita berdoa kekayaan, Allah beri kesehatan. Jadi kadang kita berdoa, Bu, tapi Allah berikan sesuatu yang lain. Contoh begini, ada orang berdoa begini, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku orang kaya, uang datang dengan sendirinya, meskipun hanya goyang-goyang kaki di rumah. Nah, bilang malaikat, mana mungkin, it's impossible, itu tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan, gampang itu umatku, dia minta kepadaku, saya malu kepadanya, saya malu, merasa malu ketika aku tidak kabulkan. Dia bilang, oh mau kau jadi orang kaya, uang datang dengan sendirinya, hanya goyang-goyang kaki kau di rumahmu, mau kau? Dia bilang, mau ya Allah. Oke, kun fayakun, ku jadikan kamu tukang jahit, goyang-goyang kaki di rumahnya. Yang jomblo berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini kurang jomblo kah, jomblo akut mah. Mau ku tong setiap hari nak kelilingi cewek-cewek. Nabi bilang malaikat, tanya nurung. Kalian tu saja gambar seperti Ustaz Adam. Setiap hari dikelilingi cewek-cewek. Ikau. Tapi Allah mengatakan, hamba aku dia mohon dia berdoa kepada aku. Dia ikhlas berdoa kepada aku setiap malam. Gampang sekali. Tinggal katakan kun fayakun. Mau ku dikelilingi cewek-cewek setiap hari, ku jadikan kamu pagandeng sayur. Jadi kalau mau dikelilingi cewek-cewek, jadi pagandeng sayur. Pasti dikelilingi cewek-cewek. Mulai cewek-cewek kategori nenek-nenek, amat-amat, tante-tante. Cewek-cewek sementara cewek-cewek yang keliling itu pagandeng sayur kan, pasti cewek-cewek semua. Maksudnya apa Bapak Ibu? Doa itu insya Allah dikabulkan oleh Allah, didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita kadang ini malas untuk berdoa. Orang yang malas berdoa itu adalah salah satu ciri orang yang sombong. Termasuk anak-anak kita, mari kita selalu doakan supaya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kelak bisa menjadi investasi akhirat kita yang akan memberikan penerang di alam kubur kita. Ya, saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.